Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Masih dengan saya Rita. Kali ini saya mau membuat selai kurma homemade. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sudah pernah buat selai kurma seperti di card di atas ini ya. Coba diklik di card di atas. Cuman bedanya kalau yang kemarin itu saya campurkan ampas dari sirup kurma. Jadi kan pada saat proses pembuatan sirup kurma itu ada ampasnya. Ampas itu saya campur dengan kurma yang masih belum diolah gitu. Jadi ada campurannya. Kali ini saya mau coba buat kurma saja yang belum diolah, jadi masih murni ya, murni kurma belum diolah jadikan sirup. Ini karena ada beberapa teman subscriber juga, semuanya terima kasih atas masukan ataupun pertanyaan-pertanyaannya. Karena banyak yang menanyakan tentang selai kurma lagi, makanya saya buat selai kurma lagi gitu. Nah, kalau dulu saya buatnya itu pakai blender kering, kali ini saya mau coba buat pakai food processor. Sebenarnya mau pakai food processor boleh, pakai lumpang juga boleh, pakai ulekan juga boleh, pakai blender ataupun food processor sama saja. Sesuai dengan alat yang ada di rumah masing-masing saja. Intinya kurmanya tidak ditambahkan pengawet ataupun pemanis lagi gitu. Saya menggunakan kurma sukari. Ini banyaknya setengah kilogram yang bijinya sudah saya keluarkan gitu ya. Sebelum kita blender ini dicuci dulu. Ini tadi sudah saya cuci dan sudah saya keluarkan bijinya. Jadi ini tanpa biji. Terus tidak dikupas kurmanya. Jadi masih murni, cuma dicuci dan dikeluarkan bijinya saja. Tidak kita kupas kulit yang ada di kurma ini. Kalau saya buat selai kurma itu biasanya setengah kilo atau enggak 1 kilogram kurma. Kenapa? Karena kalau misalnya buatnya sedikit, pada saat kita masukkan di food processor ataupun di blender itu kan cuma sedikit, pada saat kita blender itu agak susah, makanya saya buatnya banyak. Terus ini bisa tahan selama 1 bulan dengan syarat disimpannya di freezer ya. Bagaimana cara membuatnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Cara membuatnya, kita akan blender menggunakan food processor. Ini kita menggunakan mata yang tajam ya. Lalu kita masukkan kurma yang sudah dikeluarkan bijinya ke dalam sini. Nah, tadi saya sampaikan kalau misalnya kita pakai sedikit, kita buat selai kurmanya sedikit, jadi udah habis untuk food prosesornya aja di bawah sini. Makanya buatnya setengah kilo atau enggak sekilo. Ini kita coba blender dulu tanpa tambahan air. Kalau nanti agak kesulitan baru kita tambahkan air. Beda dengan yang kemarin yang saya gunakan ampas dari pembuatan sirup. Jadi sudah ada kandungan air dari ampas tersebut. Oke, kita coba blender dulu. Nah, ini kita tambahkan sedikit air, sekitar 20 ml ya, ditambahkan 20 ml aja dulu. Oke, kita blender lagi. Kita bisa tambah air 20 ml lagi. Sekarang kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, oh ini masih kurang halus. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau mau dibuat untuk buat kue berarti harus lebih halus lagi. Ini masih kelihatan ada kulitnya yang belum halus ya. Jadi kita blender lagi.
Ini saya tambah sedikit kekuatannya di nomor 2 supaya kulit dari kurmanya halus. Kita coba lihat lagi. Ini menggunakan spatula. Nah, jadi sudah seperti ini. Kalau mau lebih halus lagi berarti harus di blender lagi. Ini sudah jadi selai kurmanya. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah yang nanti bisa ditutup rapat. Ini saya contohkan, saya masukkan ke wadah botol seperti ini. Nah, tempatnya bebas, yang penting bisa ditutup rapat. Saya mau masukkan ini dulu ke dalam botol ini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini selai kurma homemade-nya sudah jadi. Sudah saya masukkan ke dalam botol. Nah, botolnya bisa ditutup rapat. Ini disimpannya di dalam freezer. Nah, jadi bisa tahan selama 1 bulan. Jika teman-teman buat selai kurmanya banyak, sekilo ataupun 2 kilo, itu disimpannya di beberapa botol. Jadi kita gunakan sesuai kebutuhan per botolnya gitu. Jadi lebih awet. Kalau saya seperti itu. Misalnya ini 2 botol ini ya dapatnya, 1 botol lagi belum saya masukkan. Nah, jadi saya bagi 2 itu. Nanti kita ambil di botol yang satu ini untuk diambil digunakan harian gitu. Nanti satunya lagi sebagai yang kita simpan. Tapi dua-duanya disimpan di dalam freezer supaya awet. Nah, biasanya selai kurma ini saya buat untuk kue. Nah, jadi nanti pada saat saya mau buat kue bolu atau kue apapun, tinggal saya ambil aja 1 sendok atau 2 sendok sesuai kebutuhan. Ataupun bisa juga sebagai pemanis pada saat minum hot coklat. Bisa juga sebagai selai untuk misalnya makan ubi kukus, itu kita jadikan dia sebagai selai cocolan gitu ya. Ataupun hal-hal lainnya gitu. Semoga cara membuat selai kurma ini terjawab dari teman-teman yang menanyakan kalau misalnya tidak menggunakan ampas gitu ya. Jadi bisa tanpa ampas dari pembuatan sirup. Bedanya kalau ini kita tambahkan sedikit air karena untuk memudahkan proses blendernya. Kalau misalnya tadi kan pada saat kita cuci, kalau tidak kita tiriskan dulu, itu juga ada kandungan airnya. Kalau tidak perlu tambahan air juga nggak apa-apa. Makanya pada saat kita akan blender, kita coba aja dulu, kalau nggak bisa baru ditambahkan air sedikit demi sedikit. Karena kita baru buat, jadi warnanya itu warna krim. Nah, setelah beberapa jam, dia akan berubah warnanya seperti warna kurma lagi, jadi warna coklat gitu. Jadi nanti jangan kaget kok jadinya warna krem. Pertama kita blender, setelah blender itu dia tetap warna krem, tapi lama-kelamaan dia akan berubah lagi jadi warna coklat. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan tag ke IG saya kalau udah dicoba di rumah. Dan share ke pejuang sehat yang ada dimanapun, supaya yang hidup sehat itu lebih banyak lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.